Ya, baiklah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan adalah berkaitan dengan topik yang namanya manajemen ya sistem pengendalian biaya ya. Jadi sistem pengendalian biaya atau disebut dengan control system cost. Nah, jadi berbicara mengenai sistem pengendalian biaya, maka nantinya berkaitan dengan unsur ya, unsur beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah faktor perilaku ya. Nah, sebelum membahas beberapa faktor perilaku, maka kita melihat uh, manfaat ya, manfaat pengendalian itu. Kira-kira manfaat pengendalian itu apa? Nah, manfaat pengendalian itu adalah ya tujuannya adalah meningkatkan profitabilitas ya, higher profitability. Ya, di mana orang-orang bekerja secara langsung mengeluarkan energinya, terutama untuk kepentingan tujuan organisasi. Nah, untuk pengendalian biaya di sini gitu ya, bisa dilakukan dengan direct out of pocket cost gitu ya, artinya berhubungan dengan kantong-kantong tertentu Mungkin Pak, yang bisa diukur. suaranya putus-putus Pak. Ya, ya yang bisa diukur secara langsung dan juga berdampak terkait dengan dampak ini ya, uh, sisinya berupa kehancuran. Dari sisi berupa apa itu? Ya, dari sisi berupa perilaku gitu ya, kemudian adanya permainan, kemudian juga adanya delay operasi, dan juga dari sisi attitude yang sifatnya negatif. Nah, di sini merupakan apa gitu ya, unsur-unsur salah satu yang dapat mengendalikan gitu ya. Dan berbicara apa ya, behavioral replacement ya, ini terjadi dengan cakupannya perilaku itu sendiri ya, yang tidak konsisten ya, yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Dan hasil dari pengendalian itu akan ditunjukkan ya, dari hasil yang terjadi ya, yang diukur ya, dengan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Jadi kesesuaian dengan tujuan organisasi di sini adalah sejauh mana level pemahaman ya, terutama dihasilkan dari level pemahaman yang buruk, kemudian juga diukur berdasarkan pada ukuran-ukuran tertentu ya, yang bisa dihitung ya. Dan berbicara behavioral development itu berkaitan dengan tindakan ya, pengendalian atas tindakan. Nah, pengendalian atas tindakan di sini dimanifestasikan dengan makna ya, maknanya adalah karyawan yang menghasilkan ya, yang dalam dalam hal ini sudut pandang berdasarkan pada sudut pandang uh, tertentu. Dan tindakan pengendalian di sini sifatnya rigid gitu ya. Rigid artinya menggigit gitu ya, dan bersifat hubungannya dengan birokrasi. Nah, salah satu dari unsur pengendalian itu disebabkan karena adanya gamesmanship gitu ya. Jadi gamemanship di sini berdasarkan pada suatu tindakan gitu ya, yang berkaitan dengan indikator kinerja tanpa menghasilkan dampak, yaitu dampak positif ekonomi. Nah, gamemanship ini dilakukan dua bentuk gitu ya, dengan data manipulasi dan juga dilakukan dengan apa ya, dilakukan dengan menciptakan sumber daya yang memang tidak ada ya. Artinya sumber daya yang dikonsumsi memang melebihi dari kebutuhan. Nah, jadi gamemanship itu bentuknya data manipulation dan juga creation of slack resources ya. Dan selain itu juga pengendalian ya, disebabkan lemahnya pengendalian karena adanya delay operasi atau disebut dengan operasi yang tertunda. Nah, operasi yang tertunda disebabkan karena apa ya? Review prosesnya terlalu panjang ya, serta otorisasinya juga terlalu panjang ya. Inilah yang disebut dengan birokrasi organisasi ya. Ketika pertanggungjawaban itu suatu hal yang penting,
ya maka delay operasional di sini berdampak ya terhadap biaya ya. Dan selain itu juga ada sikap-sikap negatif. Nah, sikap negatif di sini berdasarkan pada job tension, konflik, frustration dan juga resistance ya. Maka apa tindakannya? Nah, tindakan yang dilakukan di sini mengacu kepada menciptakan prosedur ya dalam jangka panjang ya. Sehingga hasil dari tindakan di sini itu akan ada komitmen pegawai. Nah, jadi komitmen pegawai itulah yang mendukung dari target manajemen ya, employee commitment. Ya, kemudian juga adaptasi biaya di sini ditentukan oleh beberapa faktor ya, atau MCS across countries ya. Ada risetnya ini, di mana adaptasi biaya itu dipengaruhi oleh ya kultur suatu negara. Jadi kultur suatu negara yang mencakup norma yang dianut gitu ya, nilai gitu ya, kemudian sikap sosial ya, kemudian religiusitas, kemudian personalitas ya, kemudian responsi, serta local institution ya, institusi lokal yang berperan juga mempengaruhi adaptasinya, mulai dari biro-biro pemerintah ya kan, kemudian sistem perbankan ya kan, kemudian juga serikat pekerja, pasar gitu kan, kemudian juga kebijakan akuntansi dan juga regulasi. Nah, selain itu juga adaptasinya sangat tergantung pada lingkungan bisnis lokal. Nah, lingkungan bisnis lokal di sini mencakup mulai dari pengembangan ekonominya, risiko politiknya, inflasinya, gitu kan, kemudian ketenaga kerjaan, ya, kemudian kualitas tenaga kerja, ya kan, dan juga labor mobility, ya. Nah, untuk apa ya? Untuk kultur antar negara itu bisa beda. Kenapa? Faktor-faktor apa penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya adalah permasalahan perilaku. Ya, mulai dari individualisme, ya kan, kemudian jarak kekuasaan, ya, kemudian juga pembuktian situasi yang tidak pasti, kemudian juga faktor gender. Nah, jadi 4 faktor inilah yang merupakan penyebab gitu ya perbedaan culture antar negara. Selain itu juga institusi lokal juga berpengaruh, seperti misalnya serikat pekerja. Ya kan, serikat pekerja di sini mendukung gitu ya, mendukung terutama dihasilkan dari sistem reward yang ada. Ya, sistem rewardnya berdasarkan pada sistem jenjang jabatan dan juga sistem senioritas. Ya. Kemudian juga local institution dipengaruhi oleh harga sahamnya atau financial marketnya atau stock market valuation-nya. Jadi frekuensinya mengacu pada ukuran profit ya, kemudian juga menggunakan insentif jangka pendek dan juga berkaitan dengan perilaku myopik ya, target-target tertentu ya. Nah, selain itu juga institusi lokal dipengaruhi oleh peraturan akuntansi gitu ya, atau disebut dengan accounting regulation. Nah, untuk lingkungan bisnis lokal ya, maka tidak lepas dari yang namanya resiko ya, terutama resiko yang tidak pasti ya. Resiko yang tidak pasti itu resiko bisnis. Kalau resiko bisnis karena apa ya? Karena adanya persaingan, gitu kan. Oke, ya kemudian karena risiko bisnis, risiko politik, kemudian juga karena pertumbuhan ekonomi juga ya mempengaruhi kultur lokal bisnis. Inflasi juga berpengaruh ya, karena inflasi itu dikatakan sebagai kategori resiko keuangan. Ya, kemudian juga uh, supply tenaga kerja, ya labor availability, kualitas tenaga kerja dan juga mobilitas tenaga kerja ya. Dan
dan juga kurs mata uang. Jadi pihak local manager ya, kurs mata uang, oke, di mana kualitas mata uang tergantung pada ya seorang manajer lokal yang mampu menghandle ya fluktuasi dari risiko kurs gitu kan terhadap kinerja mereka ya, terutama negara yang banyak menggunakan kurs satuan dolar gitu kan, sehingga manajer di sini perlu menghandle ya resiko atas keberadaan yang sangat tergantung perusahaannya menggunakan kurs mata uang dolar ya. Jadi otoritasnya otoritas yang mengacu kepada investasi ya, kemudian juga sumber-sumber produk dan juga keputusan pasar ya. Jika tidak ya, maka akan dilakukan ya. Jika itu tidak dilakukan, maka dilakukanlah evaluasi kepada manajer uang, kemudian juga treatment terhadap kurs mata uang asing, kemudian dilakukan perhitungan ulang terhadap varian-varian yang tidak dapat dikendalikan, serta berkaitan dengan budget ya, dan juga nilai kurs yang berlaku. Ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan dulu ya, dari yang sudah disampaikan, silakan. Baik, lanjut ya. Kemudian berfokus pada perilaku, gitu ya. Nah, di sini bicara fokus pada perilaku, kita mengacu pada prinsip. Ya, prinsipnya apa? There is no one best scope of the control. Artinya pada level jenjang pengendalian tidak ada yang terbaik. Di mana para pekerja memberikan kemampuannya pada satu perusahaan dan di sini tidak dengan yang lainnya. Ya, artinya personel akuntansi dengan engineer itu tidak ada perbedaan ya. Yang penting adalah mengacu pada tujuan perusahaan. Dan kemudian juga hal yang penting difokuskan yang mencakup pada respon ya, yang sangat ditentukan pada kesuksesan sistem pengendalian ya. Dan juga manfaat pengendalian ini disampaikan berdampak ya terhadap perilaku. Nah, inilah ya yang berkaitan dengan topik kita ya, bagaimana mengendalikan sistem biaya ya, sistem pengendalian biaya. Jadi bicara pengendalian terhadap sistem, maka kita harus mengendalikan ya. Pengendalian pertama adalah mengendalikan faktor perilaku, kemudian juga permainan pegawai yang disebut dengan gamesmanship, kemudian juga delay operasi, ya, kemudian juga sikap-sikap negatif, ya, kemudian juga kultur dari suatu negara, suatu bangsa, ya, kemudian juga keberadaan institusi lokal, ya, kemudian juga lingkungan bisnis lokal, ya, kemudian juga kurs mata uang asing, kemudian juga berkaitan dengan berfokus pada perilaku, gitu ya. Nah, inilah topik kita yang kelima ya, adik-adik sekalian, terkait dengan control system cost, gitu ya. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan kita tahu sekarang kan adaptasi teknologi itu kan pasti mempengaruhi biaya Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira adaptasi teknologi ini bisa beradaptasi dengan biaya apa? Bagaimana perusahaan itu dapat beradaptasi dengan penerapan teknologi yang terbaru gitu Pak gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi bicara pengaruh teknologi gitu kan, itu kalau kita pernah baca ya bukunya Romney and Steinbach kan. Nah, dalam literaturnya Romney and Steinbach dia gambarkan gitu ya, bahwasanya teknologi informasi itu berpengaruh terhadap kebijakan strategis perusahaan. Jadi ABC-nya kebijakan strategis perusahaan banyak dipengaruhi oleh perilaku, ya, nah, banyak dipengaruhi oleh desain teknologi. Akan tetapi juga hubungannya bukan satu arah, tetapi juga dua arah. Di mana adalah kebijakan strategi perusahaan itu teknologi akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan. Begitu juga kultur, ya, kultur budaya itu akan menyesuaikan dengan desain teknologi yang sudah disusun. Nah, jadi hubungannya pengaruh dari teknologi ya terhadap kontrol sistem perusahaan itu hubungannya adalah hubungan korelasi. Nah, jadi bukan hubungan teknologi itu mutlak mempengaruhi, gitu ya. Tetapi teknologi juga
bisa dipengaruhi dari desain perusahaan, ya, atau dipengaruhi dari kebijakan strategis perusahaan. Nah, jadi sifatnya teknologi itu kausalitas, ya, hubungan dua arah. Itu ya, saya kira. Ada lagi ya, adik-adik? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kalau ada tidak disinggung, ada, silakan. ada Pak, sorry Pak, disinggung Pak. Ya, tadi disinggung tentang masalah cost of control ya Pak. Jadi eh, setahu saya mungkin ada kaitannya dengan yang budgeting Pak ya, budgeting. Ya, Karena anggaran. tidak terlepas dari budgeting juga. Tapi di sini tadi tidak ada disinggung tentang budgeting Pak. Bisa mungkin. Budgeting, ya. Ya, kalau dia budgeting gitu kan, itu udah kita bahas ya di slide sebelumnya gitu ya. Nah, di mana pengaruh penganggaran itu apa ya, dipengaruhi oleh target penjualan. Karena kan yang namanya penyusunan anggaran itu, anggaran itu bisa disusun kalau adanya target penjualan. Nah, bicara target penjualan itu juga dampaknya kepada perilaku. Makanya ada dalam topik sebelumnya itu budget myopi gitu ya. Jadi ada satu target anggaran yang kemungkinan itu akan berdampak terhadap perilaku pegawai, perilaku karyawan. Karyawan itu bisa nggak gitu kan? Nah, apabila target anggaran itu terlalu tinggi, maka sulit untuk dicapaikan. Nah, sulit untuk dicapai. Nah, karena dia sulit untuk dicapai, gitu, maka berdampak terhadap perilaku karyawan, ya, yang dalam hal ini merasa apa gitu ya, merasa rendah diri gitu ya, atau juga merasa tidak akan mampu mencapai itu. Jadi dampak penyusunan anggaran juga berpengaruh terhadap yang namanya perilaku karyawan, ya. Nah, itu saya kira. Baik, ada lagi. Nah, ini bagus ya judul-judulnya nih kalau kita nyusun tesis ya, Bapak Ibu Adik ya. Local business environment ini bisa dijadikan Y gitu kan. Ya, kemudian juga resiko uncertainty bisa dijadikan X1 ya kan. Inflasi X2, leverability X3. Nah, ini bagus ini ya. Dengan kita kaitkan dengan topik sistem manajemen kontrol. Nah, ini. Jadi banyak judul-judul baru yang bisa kita ambil ya dari topik ini. Ya, silakan ada lagi. Baik, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahannya hari ini dan sudah tersampaikan ya dari topik chapter 5 ya, control system cost. Ya, mungkin nanti kita berapa kali lagi pertemuannya? Ya, 2 kali atau 1 kali lagi lah ya. Ya, baik, saya kira itu saja dan nanti video perkuliahannya saya share ya. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Terima kasih, Pak. ya silakan boleh meninggalkan ruangan ya. Adik-adik.